yang sakral dan kudus ini kita betul-betul pahami, supaya dengan demikian kita mengambil roti dan anggur itu bukan hanya sekedar roti dan anggur itu hal yang biasa, tapi itu adalah wujud lambang yang sangat mulia yang Tuhan telah berikan, yaitu tubuhnya sendiri, dan darahnya yang dicurahkan di Golgota adalah karena dosa dan karena kesalahan kita. Bapak Ibu di Tuhan, arti daripada perjamuan kudus yaitu Yesus berkorban dan mati untuk penebusan dosa kita. Tuhan Yesus yang menjadi imam besar itu tidak hanya mempersembahkan korban, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai korban. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang ikut menerima perjamuan kudus adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah untuk diri sendiri secara nyata. Pada waktu mengambil roti, saudara berkhotbah mengenai tubuh Yesus yang dirobek, ditusuk, dipaku oleh karena dosa-dosa dan karena kesalahan kita. Saya minta yang satu untuk melayani untuk ke depan. Pada waktu mengambil minuman, saudara berkhotbah mengenai darah yang tercurah di Golgota adalah karena dosa dan karena kejahatan kita. Oleh karena itu, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang betul-betul bertobat. Kepada saudara Tuhan mengundang, marilah sekarang karena segalanya sudah siap. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saya beri kesempatan waktu 1 menit untuk kita mengambil dosa kita, supaya kita dilayakkan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan. Karena itu bagi saudara yang belum dibaptis dan bagi anak-anak tidak diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan ini. Mari kita akan berdoa mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku telah berdosa terhadap Tuhan karena di waktu jam yang telah kami lewati, aku menyadari akan kesalahanku ya Tuhan. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatanku yang menyimpang dari firman-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum aku mengambil roti dan anggur perjamuan ini, mohon Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami. Engkau berkenan menyucikan hidup aku, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon ampun segala dosa dan kesalahan ini. Dan kami tidak mendapatkan kutuk, tapi kami mendapatkan berkat oleh perjamuan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk membersihkan dari segala aib najis, dosa dan celah, dari segala tindakan dan perbuatan kami yang jahat. Bahkan Tuhan akan melenyapkan kami dari segala sakit penyakit kami, karena Engkau telah menanggungnya 2022 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Tuhan, Engkau telah membayar lunas upah dosa, yaitu maut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah melayakkan kami. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengaku dosa, Allah segala adil dan akan mengampuni segala dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan,
Ia memerintahkan kepada para muridnya untuk mengambil waktu dan suatu tempat. Pada waktu itu ditemukan di ruangan atas di sebuah rumah. Lalu Tuhan memerintahkan untuk membeli beberapa roti dan juga anggur murni pada waktu itu. Lalu mereka duduk masing-masing membuat suatu limparan dan Tuhan di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkan roti itu, kemudian memberikan kepada para muridnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makan. Terimalah dan makanlah. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan berkata kepada mereka, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Jadikanlah peringatan akan aku ketika kamu meminumnya. Dan Tuhan berkata kepada para muridnya, terimalah dan minumlah. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh pelayan yang sudah siap melayani. Kita akan menerima anggur dan roti perjamuan. Sementara kita akan angkat satu pujian, maka kau jadi anggur yang maka jadi roti yang terpecah begitu, maka jadi anggur yang tercurah bagiku. Moga kau jadi roti yang terpecah bagiku. Moga kau jadi
dan kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Engkau telah menyediakan benih untuk ditabur bagi para petani sehingga menghasilkan roti. Dan Tuhan yang telah menurunkan hujan, dan Tuhan telah memberikan embun, dan Tuhan yang telah membuat segala sesuatu dari apa yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Engkau memberi kesempatan kami kembali untuk mengenang akan peristiwa yang agung dan mulia, yaitu akan pengorbanan Tuhan di kayu salib karena dosa dan kesalahan kami. Melalui sakramen perjamuan ini, kami diingatkan kembali ya Tuhan, betapa besarnya dosa, betapa besarnya kesalahan dan kejahatan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang itu tidak mungkin kami bisa membereskan sendiri. Tetapi karena anugerah dan pengorbanan-Mu, Engkau rela dipangku di atas kayu salib untuk menebus dosa kami yang begitu besar, untuk menutupi segala kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami bukan jadi lagi orang yang berdosa, tapi orang yang berdosa telah disucikan dan dibenarkan dan dikuduskan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab itu ya Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan ya Tuhan, terus mengasihi Tuhan, untuk kami lebih setia lagi kepada Tuhan, untuk kami terus menaruh hormat kepada Tuhan, untuk kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan ketika kami masih ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh pengharapan. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus, yaitu hidup kekal, karena Tuhan telah membenarkan dan menebus dosa kami. Terima kasih Bapa atas pengorbanan. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan makan roti ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Bapa di surga, sekalian kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Darah-Mu yang suci dan tak bercela ditumpahkan, dicurahkan mulai dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Engkau dicambuk, dimahkotai duri, sehingga darah-Mu mengalir ya Tuhan. Darah itu yang memungkinkan untuk menyucikan dan membasuh segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu Tuhan akan membasuh dan menyembuhkan, melenyapkan dari segala sakit penyakit kami. Darah-Mu yang memberi kekuatan untuk kami hidup suci dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Darah-Mu yang terus akan menolong kami untuk kami sadar akan segala dosa dan keberadaan kami. Darah-Mu ya Tuhan, Engkau telah korbankan dan curahkan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan minum cawan ini dengan berucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkasih setiamu yang warnai dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, watamu kaya kau beri hari ini. Tuhan adakan syukurlah. Terima kasih Yesusku, watamu kaya kau beri Tuhan adakan syukurlah. Itu syukur padamu Tuhan. Itu syukur ya. Jadi Pak Rizam serahkan anaknya. Ya. Kalau jadi silakan maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan menyaksikan dan mendoakan, yaitu untuk penyerahan anak dari keluarga Bapak Rizal. Sebelum anak ini diserahkan, saya akan bacakan dasar daripada penyerahan anak seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, yaitu Tuhan Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung pengukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikian dasar daripada penyerahan anak. Jadi di dalam gereja kita, GKI ini tidak melakukan pembaptisan anak kecil, tetapi anak kecil itu diserahkan, dibawa ke bait Allah dan diserahkan
kepada Tuhan. Bagi sidang jemaat yang lain yang mungkin masih punya anak kecil yang belum diserahkan, silakan mempersiapkan diri untuk hari-hari minggu berikutnya untuk juga bisa diserahkan kepada Tuhan. Ya. Namanya siapa? Jonathan. Ya. Ya. Namanya Jonathan. Jonathan ya. Baik, ada beberapa pertanyaan orang tua yang harus diperhatikan. Anak-anak adalah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dibesarkan dan dididik dengan firman Tuhan agar anak itu boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, sesuai dengan ini, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua dan secara khusus keluarga Pak Risa. Selama saya kecil itu anak harus dididik. Bagaimana cara mendidiknya? Paling tidak diantarkan ikut sekolah minggu atau ditungguin waktu sekolah minggu. Itu adalah pendidikan secara rohani saja. Kalau panjenengan tidak punya beban untuk mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, kompeten sekolah minggu aja rasa-rasa tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Ya, mari kita untuk mengasihi kepada anak-anak kita. Ya, untuk mengasihi, memperhatikan anak-anak kita. Karena itu dasarnya. Ya, kayaknya sekolah minggu kayaknya cuma begitu saja, tetapi itu manfaatnya sangat luar biasa bagi anak-anak. Ya, karena itu nanti ke depan sekolah minggu kita akan tata kembali supaya anak-anak kita ini betul-betul memuliakan Tuhan dan dia cinta Tuhan sampai dia mati nantinya jadi orang tua, kan begitu. Ini sangat penting kan. Nah, karena itulah saya akan beberapa menanyakan kepada Pak Risa dan Bu Risa untuk dijawab dengan penuh sukacita. Bersediakah Bapak Ibu mendidik anak Jonathan yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Bersedia? Amin. Bersediakah Bapak Ibu memberi teladan yang baik kepada anak-anak dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu bersedia memberikan teladan? Bersediakah Bapak Ibu membawa anak-anak dengan sekuat tenaga ya kepada pengenalan iman akan Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, sesuai dengan kesediaan Bapak Ibu, maka saya selaku hamba Tuhan tidak keberatan untuk menyerahkan anak Jonathan. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan serahkan. Cuma satu kan masih sudah. Ya. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk memberkati anak Jonathan ini. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Kalau anak Jonathan ini ada lahir di keluarga Pak Risa, bukan satu kebetulan. Ini adalah anugerah yang terbesar bagi keluarga ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, tolonglah supaya anak ini menjadi anak yang tumbuh sehat, yang nantinya dia akan mengenal Engkau secara pribadi. Beri kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk menjadi teladan, untuk membawa anaknya dengan sekuat tenaga untuk mengenal Engkau secara pribadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya serahkan anak Jonathan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memberi, Engkau juga yang Tuhan akan memelihara. Tuhan juga akan menumbuh kembangkan supaya anak ini sungguh bertumbuh secara rohani, secara jasmani, menjadi anak yang sehat dan anak yang cinta dan mengasihi Tuhan, anak yang hormat terhadap orang tua dan terlebih kepada Tuhan.
anak yang sungguh-sungguh beribadah, berbakti kepada orang tua dan lebih kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan rekan-rekan selama masih kecil maupun sampai dia dewasa, bahkan sampai menjadi orang tua dan kembali kepada Tuhan lagi. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong engkau, hei Jonathan. Tuhan yang akan memimpin dan menyertai engkau, Tuhan yang akan menolong dalam segala kehidupanmu, Tuhan yang akan memberkatimu di masa kanak-kanak sampai engkau dewasa dan kembali kepada Tuhan asalnya. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, memberkati anak Jonathan sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian untuk kedua acara, yaitu sakramen, perjamuan kudus dan penyerahan anak. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya ibadah dilanjutkan. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan untuk kantong kolektornya yang bertugas dipersilahkan. Begitu besar kasih pada kita.
persembahan bangsa dan negara. Saya mohon kesediaan Bapak Sukim untuk berdoa. Mari Bapak Ibu bersyukur kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa pada pagi hari ini. Kami ucap syukur bisa mendengarkan benar firman-Mu. Bila kami belajar untuk rendah hati ya Tuhan. Kami ucap syukur bisa mengikuti sakramen bersama kudus dan juga menyerang anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengawal di dalam setiap kehidupan kami dan persekutuan kami ya Bapa. Kami menyerahkan tentang kuasa-Mu pada pagi hari ini, persembahan kami yang berupa uang biarlah dapat berguna buat kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Berpakai luar biasa setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan segala ketulusan hati kami. Tuhan tolong setiap ekonomi rumah tangga setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati luar biasa sehingga bisa memberikan Engkau dengan tulus hati. Kami juga berdoa menyerahkan janda-janda miskin dan yatim piatu dimanapun saja berada. Tuhan berkati mereka sama dengan Tuhan berkati kami pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk bendara yang mengelola keuangan gereja-Mu ini. Tuhan akan pakai kita roh hikmat marifat surgawi untuk mengatur keuangan gereja-Mu dengan baik dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan berdoa buat segala jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir. Mereka sakit Tuhan sembuhkan tubuh mereka. Yang mereka sedang bermasalahan hidupannya Tuhan ikut campur tangan dan menolongnya. Yang mereka sedang bepergian Tuhan berkati, lindungi, jagai dalam setiap perjalanannya. Bapa, kami serahkan kuasa-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan di tempat ini, dan Bapak Ibu Gembala yang menggembalakan kami. Tuhan berkati luar biasa dalam skill kehidupannya, sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan cukupkan, tidak mengalami kekurangannya Tuhan. Kesehatan Tuhan jagai dan lindungi sehingga dapat melayani Engkau dengan semangat dan anugerah yang daripada Engkau. Dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan serahkan Bapak Jokowi, Pak Amin, Kabinet Indonesia Satu dan maju. Kami berdoa juga TNI Polri, anggota Dewan yang berkati dalam segala kehidupannya untuk mengemban tugas pelayanan kenegaraan supaya ada roh takut akan Tuhan, tidak mementingkan dirinya tetapi mementingkan rakyat banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan dan kuasa Bapa untuk wilayah dalam negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lindungi, jagai, jauhkan dari orang-orang yang tidak tahu jawab. Ialah kedaulatan ini tetap aman dan terkendali di bawah naungan NKRI ya Bapak. Kami juga berdoa tentang kuasa Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Bapak Wali Kota, Ibu Maiti dan Ibu Daraya, Tuhan berkati dalam segala kehidupannya. Kami mengatur Kota Madiun dengan baik dan takut akan Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat bertugas dengan sungguh-sungguh untuk mengemban pekerjaan ini dengan takut akan Tuhan. Dan juga berdoa untuk kabupaten, Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta Tuhan ikut campur tangan di dalamnya sehingga kabupaten tetap aman terkendali oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah sahabat kami. Bila Engkau yang mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya, dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita saja mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sambil cuma untuk bagi berdiri. Bersama
kehadiran-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu sehingga memungkinkan untuk ibadah kami pada pagi ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan kiranya bila untuk menerima yaitu persembahan tubuh kami di hadapan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Bapa berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka saat ini, baik yang sudah ada di ruangan ini ataupun mereka yang mungkin sedang menyaksikan siaran di luar sana, di tempat yang jauh. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan akan menolong supaya dalam usaha pekerjaannya Tuhan berkati agar mereka berhasil dan pelihara melalui pekerjaan masing-masing. Yang sakit ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, sembuhkan Tuhan, enyahkan segala penyakit dari tubuhnya. Mereka yang sedang mengalami persoalan, Tuhan tolong supaya Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan tahu menjadi beban yang bergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kiranya Tuhan juga menyertainya agar sampai di rumah masing-masing juga dalam keadaan selamat. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menjadi Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.